Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayat 23, 24 surat Al-Maidah. Dua ayat ini masih melanjutkan percakapan Nabi Musa bersama kaumnya setelah kaumnya yaitu Bani Israel mendapatkan kemenangan bebas dari cengkeraman Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di laut bersama dengan tentara-tentara yang membersamainya, di mana kaumnya yaitu Bani Israel diajak oleh Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah untuk memasuki wilayah yang disebut dengan wilayah Syam. Itu ada Palestina, ada Syria, ada Yordan kalau sekarang. Diajak untuk masuk ke tempat itu, ke negeri itu, karena di negeri itu ada rezim yang mirip dengan Fir'aun, rezim diktator yang disebut dengan Jabari, para penindas di dalamnya. Maka diperintahkan agar menaklukkan negeri itu, membuka negeri itu. Dan dijanjikan, Allah menjanjikan, Allah yang janji itu bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Tapi ternyata mereka tidak mau. Sebelumnya mereka mengatakan kita tidak akan bisa masuk gitu, selama mereka berada di dalamnya. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar. Itu kan enak saja namanya. Kalau sudah keluar ya sudah memang. Tapi mereka mengatakan itu. Kalau mereka belum keluar, kami belum bisa masuk. Nah, kalau mereka sudah keluar, ya sudah memang. Padahal mereka memang diperintahkan untuk membuka negeri itu, negeri muqaddasah, negeri yang suci. Kenapa disebut suci? Karena di situ warisan para nabi dan para rasul. Maka harus dibebaskan, harus dibuka. Nah, mereka betul-betul tidak mau masuk. Maka muncul dua lelaki. Tidak disebutkan di ayat ini siapa, karena memang sebenarnya soal nama nggak terlalu penting. Yang penting adalah sifatnya. Ada dua lelaki, memang disebutkan, ada yang menyebutkan dia adalah Yusuf. Yang satu lagi namanya Kaleb, disebutkan tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Dua orang ini memiliki sifat yakhafuna, minal ladzina yakhafuna, termasuk orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Dan karena itu dua orang ini, dua lelaki ini disebutkan sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memiliki rasa khasyah kepada Allah. Itu nikmat. Memberikan nasihat kepada mereka agar mereka mau masuk melalui pintu, karena tahu, dua lelaki ini tahu untuk menang itu memang lewat pintu.
pintu negeri gerbang, nggak usah lompat. Begitu dalam sejarah perjuangan, mau menang lewati pintu itu. Pokoknya bagaimana caranya bisa lewat pintu itu. Begitu dulu juga menang dalam perang Khaybar, dia lewat pintu. Ali bin Abi Thalib mengangkat pintu itu. Ada juga dalam beberapa sahabat juga mengangkat pintu itu, menang juga. Sunnah perjuangannya begitu, lewat pintu. Kalau sudah lewat pintu itu, insya Allah menang sejarah. Kalau sudah pintu gerbang itu jebol, insya Allah menang. Itu dua orang ini tahu tentang rahasia ini. Dan tentu saja itu upaya perjuangan. Jangan lupa landasannya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Sikap syaja'ah, berani. Karena bersama dengan Allah, lalu tinggal diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri sifat orang yang beriman. Namun mereka kemudian berkata dengan lebih buruk lagi, gitu. Ya Musa, wahai Musa, kita tidak akan bisa masuk selamanya. Madamu fiyah, selama mereka masih tetap berada di tempat itu. Bagaimana orang diajak berjuang masih mengatakan itu? Lalu dengan sangat kurang ajar mengatakan, udah pergi saja kamu berdua dengan Tuhan. Peranglah engkau berdua dengan Tuhan. Kami di sini saja duduk menunggu. Begitu mereka Bani Israel yang menyertai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang pertama. Di tengah-tengah orang yang fasik, insya Allah masih ada orang yang baik. Ya, di tengah-tengah orang fasik itu masih ada orang yang baik. Maka ada dua lelaki. Oleh karena itu silakan untuk bisa mengambil pelajaran. Siapa dua orang itu? Andaikan kita berada di tempat yang seperti itu, apakah kita masih termasuk orang yang tinggal dua orang itu? Ya. Kalau ada 1000 yang baik, ya mudah-mudahan kita masuk 1000 itu kan. Kalau tinggal 100, mudah-mudahan kita masuk dalam 100 itu. Ya, makanya enggak ada 100 itu. Kalau tinggal berdua, ya sudah. Mudah-mudahan kita salah satunya, tinggal satu, tinggal mudah-mudahan satu. Jadi insya Allah dalam sunnah perjuangan, insya Allah masih ada orang yang baik itu. Tinggal kita masuk di mana. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang baik itu diantara sifatnya adalah ada khasyah, ada khauf di dalam hatinya, yaitu khauf khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini melahirkan apa? Melahirkan takut melanggar aturan Allah. Jadi memang hendaknya rasa takut itu dipelihara agar kita takut melanggar, takut melakukan larangan Allah. Dan pada saat yang sama ya takut kalau tidak melakukan perintah Allah. Itu khasyah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu memang ada khasyah, ada juga roja. Secara umum khasyah itu mencegah kita melanggar. Kalau roja itu mendorong kita untuk beramal, gitu. Maka hendaknya duanya ini ada. Roja harapan itu mendorong kita cepat beramal. Misalnya karena kita mengharapkan
sholat subuh ini banyak pahala, maka kita terdorong untuk sholat subuh. Sementara makan yang haram itu kita tidak melakukannya karena ada takut, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sifat orang yang baik, orang pilihan itu di dalam hatinya ada khasyah, khasyah min Allah atau khasyatullah atau khauf, dan tentu ada roja juga. Berikutnya yang ketiga. Nah, ternyata sifat khauf ini adalah nikmat. Nikmat. Orang yang punya khauf sekaligus punya roja, itu berarti dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan anugerah, rahmat, nikmat dari Allah. Banyak orang menganggap nikmat itu uang. Banyak orang menganggap nikmat itu sehat, makanan, minuman. Iya, katakanlah itu nikmat, tapi itu belum nikmat sejati. Nikmat sejati itu kalau dalam hati kita ada khasyah, ada khauf minal, itu nikmat. Itu nikmat. Karena apa? Karena dengan adanya sifat khauf, khasyah, itulah kita akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah nanti yang lainnya. Maka hendaknya selalu kita sadar kalau dalam hati kita ada khasyah, ada roja, maka itu adalah nikmat. Hendaknya segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di ayat ini disebutkan an'amallahu alaihima, Allah berikan nikmat alaihima kepada keduanya. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran memang dalam hidup ini ada perjuangan. Dalam hidup ini setelah Allah kasih karunia kemenangan, itu perjuangan belum berhenti, belum berhenti. Setelah diberi kemerdekaan, itu perjuangan belum berhenti. Maka hendaknya lanjut, lanjut. Sudah bebas dari cengkeraman Fir'aun, berikutnya lanjut. Masih ada enggak orang-orang yang bersifat sebagai penjajah itu? Nah, ternyata masih ada. Maka harus dilanjutkan misi. Jadi misi umat Islam, misi utama, atau dalam konteks bahasa kekinian negara. Setelah umat Islam itu punya negara, itu misi utamanya adalah membebaskan negara-negara yang lain berikutnya yang masih ada penjajahan itu. Persis itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, alhamdulillah masih ada itu. Jadi kemerdekaan, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu luar biasa ya. Ya memang para ulama saat itu, meskipun ada beberapa kecelakaan, tapi Allah masih abadikan. Dan begitu memang Qurannya begitu. Dan bukan hanya umat Islam sekarang, dari dulu. Nah, Bani Israel kan menang. Bani Israel saat itu muslimun. Mereka adalah orang-orang Islam. Setelah menang jangan berhenti. Di sana ternyata ada penjajahan, dan itu di tempat suci malah. Maka harus bergerak ke sana. Persis dengan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian itu sebagai satu umat. Satu umat yad'una ilal khair, yang menyerukan kebaikan. Jadi negara dibuat, umat dibuat itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, tapi kepentingan dakwah. Dan itulah Islam. Sampai ujungnya kalau diajak melakukan nggak mau, maka
Mana ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah. Ini bukan dakwah lagi kan? Naik sudah tingkatnya perintah. Perintahkan untuk melakukan yang ma'ruf dan wa yanhauna 'anil munkar, cegah. Kalau cegah, perintah dan cegah ini sudah dengan kekuatan sudah. Dan oleh karena itu memang umat Islam harus membangun kekuatan. Harus membangun kekuatan. Ayat ini memberikan pelajaran. Nanti kita bicara tentang tawakal. Harus ada usaha. Usaha itu diperintah. Usaha membangun kekuatan itu diperintah. Karena ada perintah jihad, maka berarti harus ada persiapan untuk berjihad. Maka harus membuat rudal itu harus. Maka pintar mereka itu. Mereka membuat rudal, mereka membuat senjata kimia. Loh, kita nggak boleh. Itu kan enaknya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita mau diwujudi. Dan kita hanya disuruh beli saja senjata mereka. Kalau sudah rongsokan dijual begitu. Ini bukan begitu. Buat. Maka dalam Al-Quran, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan seluruh kekuatan. Disebutkan di situ kuda. Tapi itu sekedar contoh. Berikutnya ya nggak cukup kuda. Maka jangan salah juga memahami ayat-ayat Al-Quran. Tekstual benar pada saat tekstual. Tapi kalau sudah persoalan sarana dan prasarana itu harus kontekstual. Tidak sering kebalik. Yang nggak boleh berubah dirubah, yang boleh dirubah nggak dirubah. Ini kebalik. Yang diperintah tidak dilakukan, yang tidak diperintah dilakukan. Itu konyol dalam memahami ajaran Islam. Waspada. Karena hari ini begitu. Banyak yang tidak bid'ah dianggap bid'ah, yang bid'ah malah dilakukan. Itu pentingnya ilmu. Soal sarana dan prasarana ini berkembang. Dulu kuda, ya enggak apa-apa, kuda dulu. Sekarang ya kuda juga boleh juga untuk persiapan nanti kalau sudah BBM nggak ada sama sekali kan. Tapi sekarang BBM masih ada. Iya. Bambu runcing iya, tapi naik gitu. Terus soal sarana prasarana silakan untuk dikembangkan, jangan kebalik. Dulu wudu pakai ember, karena memang Nabi begitu juga. Kalau ngikutin tekstual Nabi itu wudu pakai ember, biwudu'in, ambilkan aku wadah. Di situ kecerup tangan, dicerup di situ. Tapi sekarang boleh nggak pakai keran? Boleh nggak? Sunnah nggak? Bid'ah nggak? Menghapus sunnah nggak? Tidak. Butuh pakai keran ya tidak menghapus sunnah? Tidak. Nah, karena memang harus seperti ini silakan untuk maju. Termasuk pergi haji. Pergi haji itu ayatnya adalah rijalan, jalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan naik onta kurus lagi. Itu gitu, ayatnya begitu tekstual. Pakai pesawat gimana? Ya bagus sekarang. Begitu. Maka jangan sampai keliru dalam memahami ayat-ayat atau ajaran yang sifatnya sarana dan prasarana. Maju. Harus ada usaha. Maka umat Islam ini dasar orang yang beriman itu. Otaknya jawab, nanti kita tahu hatinya nancap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga masih gegeran soal hisab atau ru'yah dan seterusnya. Gegeran berat. Karena rupanya kurang bisa memahami, kurang cepat maju untuk menangkap. Ini masuk dalam daerah sarana prasarana atau ini masuk dalam daerah yang tidak boleh berubah. Karena dalam ajaran Islam itu ada thawabit, ada yang nggak bisa berubah, ada yang bersifat mutaghayyirat,
Ada yang bisa berubah. Jangan kebalik. Yang boleh berubah nggak dirubah, yang tidak boleh berubah malah dirubah. Konyol. Begitu. Di sini pentingnya ilmu. Dan di ayat ini sudah diisyaratkan itu. Masuk lewat pintu, artinya persiapan. Persiapan dan dengan penuh semangat, gagah, berani. Berikutnya, orang yang punya sifat khauf kepada Allah itu insya Allah punya ilmu. Punya ilmu. Makanya dia tahu dia sifatnya khauf kepada Allah, tapi dia tahu teknik perang itu tahu. Dan itu begitu orang yang beriman dahulu. Orang yang beriman dahulu itu ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Kenapa? Karena kaidahnya dalam Islam, orang itu kalau bertakwa maka Allah ajarkan ilmu. Ayatnya di surat Al-Baqarah. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ngasih ilmu kepada kamu. Di situ. Oleh karena itu ingat, takwa duluan, nanti Allah kasih ilmu. Bahaya ilmu duluan sebelum bertakwa, ngawur. Oleh karena itu anak-anak hendaknya diajari untuk bertakwa kepada Allah. Bahasa yang sering kita dengar al-adab qabla al-ilm. Adab dulu baru ilmu. Dan insya Allah ilmu itu nanti akan mengalir kalau dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang harus belajar gitu. Jangan dikira orang yang takut kepada Allah itu hanya sholat saja, doa saja. Ya bukan. Ya harus belajar dan Allah nanti kasih ilmu itu. Maka orang yang punya rasa takut kepada ini tahu tentang sunnah perjuangan, hukum dalam perjuangan, masuk pintu, udahlah nanti menang. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun. Berikutnya, nah di sini landasan yang sangat utama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi sudah didahului, tawakal itu bukan tanpa usaha, tawakal itu bukan tanpa ilmu. Ya, tawakal itu ada usaha yang besar dan ada perencanaan yang matang. Baru udah tawakal, serahkan kepada Allah. Berangkat. Itu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan tawakal ini pelajaran berikutnya adalah termasuk manifestasi daripada tauhid. Tauhid. Karena hanya kepada Allah. Tawakal itu harus hanya kepada Allah. Kalau ada orang tawakal kepada selain Allah, maka berarti musyrik. Iya, kita mengerahkan sarana, senjata dan seterusnya, tapi hendaknya kita tidak tawakal kepada usaha kita dan sarana yang dipersiapkan, bukan tawakalnya kepada Allah. Maka bismillah, begitu, serahkan kepada Allah. Tapi memang dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Ini bagian daripada tauhid tawakal itu. Maka waspada, dan ini persoalan hati. Kita ini bertawakal kepada Allah atau ternyata bertawakal kepada sarana. Ini nanti Allah yang mengetahui. Ini dalam bentuk tauhid, atau kalau yang syirik itu termasuk syirik khafi, karena nggak bisa orang tahu. Nggak bisa orang tahu. Syirik tentang tawakal kepada selain Allah ini sulit. Maka ini disebut kalau ada syirik dalam bab ini itu syirik khafi. Tapi kalau betul-betul ternyata dia bertawakal kepada selain Allah, mengandalkan hanya sekedar sarana dan prasarana saja, tidak betul-betul bertawakal kepada Allah, maka bisa terjebak dalam kemusyrikan. Dan berikutnya kita ditunjukkan tawakal kepada Allah itulah ciri orang yang betul-betul beriman. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran
kaum yang lemah iman, maka memang ya kemasukan sifat pengecut, penakut gitu. Maka mereka kembali mengatakan kami tidak akan masuk. Itu karena iman lemah. Dan di antara kenapa lemah iman? Ya karena rupanya mereka sudah terbayang dengan keduniaan. Tadi bisa menang gampang gitu. Udah, ini kita menghadapi yang besar kayak begini bagaimana? Itu lemah iman. Maka menjadi sifat pengecut. Dan karena itu kita diajari Nabi untuk berlindung dari sifat pengecut, penakut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berikutnya, ini ya diantara keburukan sifat Bani Israel dulu ya. Jadi dengan Nabi itu begitu kasarnya. Dia sampai mengatakan, udah kamu berdoa saja berangkat, kami di sini nunggu. Itu kan ucapan yang luar biasa. Dan oleh karena itu hendaknya kita menjaga lisan kita kalau sudah terkait dengan Nabi, dengan para sahabat. Dan ini pelajaran berikutnya berbeda dengan para sahabat jauh, yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kalau diajak perang oleh Nabi di perang Badar, yang agak sulit itu di perang Badar sebenarnya. Jadi Nabi itu sampai memastikan beberapa kali. Tapi terakhir siapa pemimpin Ansar itu Sa'ad. Itu langsung, ya Rasulullah, kami sadar, kami yang engkau tuju, demi Allah, katanya, tidak ada yang tertinggal satupun kalau engkau mengajak kemana kami, mau melintasi laut atau kemana, ya, tidak akan ada yang tertinggal. Dia memberikan jaminan. Abu Bakar pun, ya sebelumnya sudah, kalau muhajirin sudah, ya, seperti itu. Alhamdulillah, para sahabat luar biasa. Bahkan ada kisah yang sangat unik. Abdullah bin Umar itu baru berumur 13 tahun. Itu saat perang Badar itu menghadap kepada Nabi, itu minta ikut. Tapi Nabi ngecek masih 13 tahun, maka jangan. Coba 13. Di perang Uhud datang lagi Ibnu Umar, berarti umurnya 14 tahun, setahun setelah itu masih tidak diterima, masih terlalu kecil, udah nggak usah. Udah riwayat menyebutkan nangis Ibnu Umar. Tahun berikutnya perang Khandaq datang lagi, itu ya umur berapa? 15 tahun. Baru kemudian diizinin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kecil, itu ikut itu, ikut perang. Itu sahabat Nabi. Sebelumnya kita dapat kisah juga kan, perempuan kan, Waraqah, Ummu Waraqah minta izin kepada Nabi untuk ikut perang. Perempuan perang, ikut perang. Ya Rasulullah, kami ikut. Insya Allah kami bisa bantu untuk menyediakan air, menyediakan ini. Dan kami ini ingin juga mati syahid. Coba bayangkan, ingin mati syahid. Tapi kata Nabi, nggak usah, urusin anak-anak yang sedang ngaji. Coba urusin anak-anak yang sedang ngaji, yang belajar. Nggak usah. Ya Rasul, saya ingin mati syahid. Iya, kamu mati syahid. Allah. Dan betul, mati syahid di rumahnya, ya mati syahid, ngajar kok, mempersiapkan generasi. Kalau mati di situ ya mati syahid, insya Allah. Betul. Tapi apa artinya sahabat Nabi begitu? Bukan gaya, mohon maaf, bukan gaya ya Bani Israel tadi berebut ingin berangkat.
Yang buta saja ingin berangkat. Abdullah ibn Maktum, ya Rasulullah tolong saya ikut. Masa saya ditinggal terus? Padahal ditinggalnya itu bukan karena ditinggal, nggak ada tugas, ada tugas ngurus Masjid Nabawi, menjadi imam. Yang Ummu Waraqah tadi ngurus anak-anak. Di sini, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah makanya dasar sahabat itu, mereka seperti itu, maka nggak ada yang berani menghadapi sahabat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ya, seperti itu. Dan seharusnya demikian umat Islam berikutnya. Tapi sayang, berikutnya mulai kendor, nggak seperti itu lagi. Maka yang terjadi apa yang ada sekarang. Berikutnya, ya, sekali lagi bahwa ayat ini memberikan pelajaran bagi kita kaum muslimin, khususnya yang sekarang. Kalau dulu sahabat sudah kita tahu nggak seperti ini kan, tapi hendaknya kemudian menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Karena ayat ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sekedar paparan sejarah, tapi hendaknya menjadi pelajaran. Rupanya kok ya mirip gitu Bani Israel dengan kondisi kita sekarang gitu. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran ternyata berat jadi nabi. Jadi nabi itu berat, sampai dibegitukan oleh umatnya. Dan memang demikianlah ujungnya. Pemimpin-pemimpin dalam kebaikan, dalam perjuangan, itu memang ujiannya berat. Bukan sekedar menghadapi perlawanan eksternal, tapi sebenarnya yang lebih berat itu adalah menghadapi perlawanan yang ada di dalam internal. Insya Allah sebenarnya kalau internal ini selesai, maka ekspansi keluar itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.